Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Taruni Nindya Raihan Hakmunte, notar 2302105, kelas MTJ 332. Di sini saya akan membuat tutorial pembuatan pada aplikasi PTP Visim, di mana persimpangan yang saya akan buat itu adalah persimpangan 4. Dengan persimpangan 4 ini, saya akan mengubahnya menjadi simpang prioritas. Yang pertama kita lakukan adalah pengaturan terhadap arah kendaraan, di mana aplikasi ini merupakan buatan luar negeri, maka kita akan menyesuaikan pada kendaraan yang ada di Indonesia dengan cara base data network setting. Nah, di sini di traffic regulation, di sini kita ubah menjadi left hand traffic. Kita klik OK, kita klik continue. Nah, selanjutnya kita akan membuat jalannya di masing-masing persimpangan 4 ini ya, dengan cara kita klik link di network object. Setelah itu kita CTRL klik kanan pada mouse, setelah itu kita tarik ke ujung jalan ini. Nah, ini akan muncul, kita ubah namanya. Saya akan ubah menjadi Jalan Timur. Number of lanes kita ubah menjadi 2. Nah, number of lane itu adalah marka yang ada di sini. Karena ini adalah merupakan jalan mayor, kita akan membuat 2 dengan cara klik kanan, generate offset direction, kita klik number of lane-nya 2 ya. Akan muncul seperti ini. Kita lakukan hal yang sama di tiap masing-masing jalan di persimpangannya, di jalan minornya. Saya akan buat dan sesuaikan arahnya. Ini merupakan lebar dari jalan link ini. Kita sesuaikan, kita mau berapa ukurannya, kita tambahkan lagi seperti ini. Nah, setelah itu kita akan ke langkah selanjutnya. Setelah membuat jalur di tiap-tiap kaki simpang, kita akan membuat konektor untuk menghubungkan ke masing-masing kaki simpang ini dengan cara klik jalan linknya, CTRL, klik kanan, hubungkan. Nah, di sini di intermediate point ini kita tambahkan angka yang untuk menyesuaikannya.
Kita klik OK. Nah, angka tersebut untuk melihat kelengkungan dari penghubung masing-masing jalan kaki pendekat tersebut. Nah, kita lakukan ke semua kaki simpang. Ini, ini, ini kaki minornya juga kita buat. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan menginput vehicle, menginput kendaraan di kaki simpang dengan cara kita klik vehicle input. Ini. Kita klik di kaki pendekatnya dengan cara CTRL klik kanan. Seperti ini. Berarti di kaki pendekatnya ada 4 ya. CTRL kanan. Akan terlihat seperti ini. Akan muncul tabel di bawahnya. Dan garis hitam di ujung jalannya. Nah, volumenya kita akan ubah dengan data estimate berapa kendaraan yang akan memasuki jalan persimpangan ini. Nah, di jalan timur ini karena mayor saya akan membuat 100, selatan yang merupakan minor saya akan ubah menjadi 100. Setelah itu kita akan ke bagian selanjutnya yaitu vehicle route di network object. Di sini kita akan mengklik di jalan kaki mendekatnya dengan cara CTRL klik kanan, akan muncul ungu. Nah, kita akan drag, akan kita hubungkan ke jalan yang akan dilalui oleh kendaraan yang akan masuk ya. Jadi garis ungu ini merupakan awalnya, dan yang ungunya itu adalah jalan-jalan yang akan dimasuki oleh kendaraan. Seperti ini. Kita bisa lihat di showlist-nya ya. Seperti ini. Akan ada tabel di bawahnya. Satu jalan timur, akan ada 3 rutenya. Kita akan lakukan yang sama, kita buat di kaki jalan mayor dulu. Nah, kita masukkan ke depan. Kita sini. Dan
di minor, kita CTRL, klik kanan, kita buat terus, dan di tabelnya di tabel sebelah kiri akan bertambah menjadi 4, satu jalan akan terisi 3, berarti warna birunya akan berjumlah 12 dan yang ungunya adalah 4. Oke, langkah selanjutnya adalah kita ke base data. Nah, di base data ini kita ke bagian 2D 3D model. Akan muncul tabel seperti ini ya. Nah, kita ke tabel sebelah kiri, kita klik kanan, add. Di tabel ini kita akan memilih Open Directory of Default Model. Nah, di sini kita klik vehicle, open, road. Kita akan mencari sepeda motor atau bike. Saya akan memilih motor bike Yamaha ini. Kita klik OK. Di sini kita klik OK saja. Namanya kita ubah menjadi sepeda motor. Seperti ini. Akan tambah. Nah, selanjutnya kita ke base data lagi. Kita ke distribution. Saya itu 2D 3D model. Akan muncul tabel seperti ini kanan kiri. Nah, di tabel sebelah kiri kita add. Namanya kita ganti menjadi sepeda motor. Tabel sebelah kanan, model 2D 3D-nya ini kita ubah menjadi sepeda motor untuk menyesuaikan tabel kanan dan kiri. Ini kita klik base data lagi, kita klik vehicle types. Nah, vehicle types ini kita CTRL klik kanan, maksudnya klik kanan pada mouse, add. Nah, di sini kategorinya kita ubah menjadi bike, vehicle modenya sepeda motor. Oke, akan bertambah di sini ya. Kita ubah juga namanya menjadi sepeda motor. Kapasitinya kita ubah menjadi 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan ke base data lagi, di vehicle classes. Akan muncul tabel kanan dan kiri ya. Tabel kiri kita add dan klik kanan. Itu kita ubah namanya menjadi sepeda motor. Nah, di tabel sebelah kanan kita ubah kategorinya menjadi bike, modelnya juga sepeda motor. Kapasitinya juga menjadi 2. Namanya menjadi sepeda motor. Selanjutnya, kita akan ke bagian traffic, vehicle conversation. Di sini ada muncul tabel seperti ini. Kita klik add. Nah, di sini namanya kita ubah namanya menjadi Visim. Saya buat di sini Visim ya. Atau nama jalan yang ada di persimpangan juga boleh. Di sini saya bikin Visim. Nah, di tabel sebelah kanan ini kita klik add-nya sebanyak 5 kali. Nah, seperti ini. Coba kita ubah sepeda motor. Reflow-nya kita buat
menyesuaikan sepeda motor berapa. Saya buat di sini 40 HGP-nya. Setelah kita mengisi bagian ini, kita ke Desired Speed Decision. Situ kita klik bagian Base Data, Distribution, Desired Speed. Akan muncul tabel seperti ini. Di tabel sebelah kiri kita klik Add. Nah, lower limitnya kita ubah jadi 10. Ininya kita buat menjadi 50. Kita buat 60 saja. Ini, nah, kita ubah namanya jadi kecepatan. Ya. Di tabel sebelah kanan ada X dan Fx. Kita akan menambahkannya dengan cara add sebanyak 9 kali menjadi 9 ya. Nah, X ini untuk kecepatan, kita akan ubah dengan data yang telah saya siapkan. Kita isinya dari bawah, yaitu ini kita ubah ya, satu persatu dari bawah ke atas. Kita buat 50, X-nya 1, ini sudah saya masukkan pada tabel X dan Fx-nya. Selanjutnya kita akan ke tahap bagian Desired Speed Decision ini lagi. Nah, kita klik Show List ya. Di bagian Desired Speed Decision ini, setelah muncul tabel kanan kiri di bawah, kita akan klik di jalan kaki pendekatnya. Nah, ini kita buat di jalan mayornya. Setelah itu, kita ada klik kanan. Seperti ini akan muncul tabel baru ya, Desired Speed Decision ini. Kita klik kanan Add sebanyak 5 kali. Nah, di tram ini kita ubah menjadi speed sepeda motor yang tadi telah kita ubah. Kecepatannya kecepatan yang tadi, Fx tabel itu. Semuanya. Akan ada perubahan ya di tabel bawah ini. Kita lakukan hal yang sama di setiap kakinya. Kita lakukan hal yang sama. Jalan minor dan mayornya.
Sekarang kita bakas sepeda motor. Nah, kita klik OK. Di tabel bawah ini akan menampilkan seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan ke tahap selanjutnya dengan mengklik Reduce Speed Area. Nah, di Reduce Speed Area ini kita klik kanan, Show List. Sini kita mengklik tiap-tiap konektor yang ada di persimpangan ini. Setelah diklik, kita CTRL klik kanan, arahkan, nah kita klik OK. Kita lakukan di tiap-tiap konektor yang ada. Di tabel bawahnya sebelah kiri akan berjumlah 12, tandanya sudah terinput 12 konektor yang ada di persimpangan ini. Selanjutnya kita akan ke bagian konflik area. Di konflik area ini kita akan memilih jalan mana yang berwarna hijau atau warna merah. Kita klik solid dulu. Contohnya CTRL, klik kiri. Di sini akan muncul ABAB. Kita akan lihat, kita akan pilih ya. Nah, contohnya ini untuk seperti ini. Jalan hijau berarti dia merupakan konflik area dan harus dibuangkan. Sini kita akan menganalisis satu persatu yang ada di persimpangan ini.
setelah kita menganalisis konflik dari persimpangan ini, di tabel ini akan sudah berwarna seperti ini. Maka kita bisa melanjutkan ke step selanjutnya, yaitu priority rules. Nah, bagian network object. Nah, di priority rules ini kita akan memprioritaskan jalan mana yang akan duluan, yaitu di jalan minornya. Nah, minor di persimpangan jalan ini merupakan utara dan selatan, maka di bagian minor yang ada di utara, kita CTRL klik kanan, akan ada muncul warna kuning. Kita akan tarik ke bagian mayornya, kita klik OK. Lakukan hal yang sama di jalan minor, bagian selatan, kita jalan C ya. CTRL klik kanan, kita drag ke bagian mayor yang ada di sini. Oke deh. Kita klik OK. Nah, ini merupakan jalan yang sudah kita buat tahap-tahapannya. Selanjutnya kita akan mensimulasikan. Kita buat 2D, 3D seperti ini. Setelah itu kita ke rotate mode. Nah, di sini kita akan klik simulasi continuous. Kita klik dulu, kita simpan. Nah, seperti ini. Kita klik simulasi continuous. Untuk mengurangi kecepatannya, kita bisa klik simulation, parameter, di vektornya kita ubah menjadi 8. Nah, selanjutnya kita klik simulation lagi. Kita bisa lihat sudah berjalan lambat. Sekian tutorial Visim saya, yaitu tutorial pada persimpangan 4 simpang prioritas. Mohon maaf apabila ada kesalahan atas tutur kata saya dalam tutorial ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.